Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Patokusi kelas 12. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak akan mengingatkan kembali konsep tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita bahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, silakan perhatikan slide berikut. Pada slide ini terdapat 3 macam jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga macam jenis makhluk hidup tersebut, terjadi proses perubahan bentuk. Kalau kalian perhatikan, bukan hanya bentuknya saja yang berubah atau ukurannya saja yang berubah, tapi juga terjadi proses perubahan psikisnya. Proses perubahan yang menuju ke arah kedewasaan. Nah, kalau proses perubahan bentuk dan ukuran tersebut dinamakan pertumbuhan, sedangkan yang proses menuju ke arah kedewasaan itu disebut dengan perkembangan. Baik, lebih lanjut kita perhatikan slide selanjutnya. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran, volume, atau jumlah sel yang bersifat kuantitatif atau dapat dinyatakan dengan satuan ukuran dan irreversible, tidak dapat kembali ke semula. Kalau berdasarkan pengertian tadi, kita bisa tarik kata kuncinya. Yang pertama adalah proses pertambahan ukuran, volume, atau jumlah sel. Dengan bertambahnya ukuran, baik volume atau jumlah sel, maka akan tampak terlihat pertumbuhannya. Dengan bertambahnya jumlah sel, maka makhluk hidup akan bertambah besar, ukurannya pun bertambah tinggi. Kemudian yang kedua bersifat kuantitatif. Nah, bertambahnya jumlah sel atau volume dan ukurannya pun bertambah, maka itu bisa diukur, bisa dinyatakan dengan satuan ukuran, baik beratnya maupun tingginya. Yang ketiga irreversible, kata kunci yang ketiga, ya. Irreversible artinya tidak dapat kembali ke semula. Kalau makhluk hidup sudah mengalami pertumbuhan, maka dia tidak bisa kembali ke semula. Kita tidak pernah melihat ada manusia yang pertama dilahirkan ukurannya itu misalkan tingginya 50 cm, kemudian setelah dewasa menjadi 160 cm, itu kemudian kembali lagi ke ukuran semula, yaitu ke 50 cm. Itu tidak akan mungkin terjadi. Makanya untuk pertumbuhan itu bersifat irreversible. Nah, selain pertumbuhan, tadi di gambar pun tampak adanya proses perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses menuju ke arah kedewasaan yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan satuan ukuran, dan reversible, dapat kembali ke semula. Nah, dari pengertian itu kita bisa tarik kata kuncinya. Yang pertama, proses menuju kedewasaan. Nah, di sana yang namanya perkembangan terjadi proses menuju kedewasaan. Proses mulai terjadi pematangan organ-organ perkembangbiakan. Contoh pada manusia. Di sana mulai dari anak-anak yang kemampuannya tadinya hanya bisa menangis, kemudian terus bertambahnya usia, maka terjadi juga proses kemampuan psikisnya. Terjadi proses menuju ke arah kedewasaan, terus semakin lama sikapnya semakin dewasa. Begitu juga dengan tumbuhan yang tadinya hanya dari biji, kemudian lama-lama akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar, diiringi dengan proses kedewasaan. Ciri tumbuhan dewasa itu adalah tumbuhan yang telah tumbuh bunga, ya. Nah, kemudian bersifat kualitatif. Nah, proses perkembangan ini tidak dapat diukur, ya. Tidak dapat dinyatakan dengan satuan ukuran. Kita tidak bisa dapat mengukur manusia itu sudah dewasa atau belum, hanya karena dilihat dari ukuran badannya atau hanya karena dilihat dari usianya. Belum tentu orang yang usianya lebih tua itu lebih dewasa dibandingkan orang yang usianya lebih muda, atau orang yang badannya besar itu lebih dewasa dari orang yang badannya lebih kecil.
Oleh karena itu, yang namanya perkembangan tidak dapat diukur. Dan yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah reversible, artinya dapat kembali ke semula. Nah, untuk perkembangan ini itu biasanya dapat kembali ke semula. Bisa kalian perhatikan manusia. Manusia itu mulai dari anak-anak, kemudian remaja, sampai dewasa, tua, ya. Nah, setelah tua biasanya itu dia akan memiliki sifat seperti kekanak-kanakan lagi. Kalian silakan perhatikan, kalau kalian punya aki, punya nenek yang sudah tua, itu biasanya memiliki sifat seperti kekanak-kanakan, suka manja, suka delitan, butuh perhatian dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan reversible, yaitu dapat kembali ke semula. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan sebagai berikut. Silakan kalian baca, dan untuk materi selanjutnya silakan perhatikan slide-slide berikutnya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dari biji, ya. Pada biji itu sendiri terdapat kotiledon dan embrio. Kotiledon itu merupakan bagian dari biji yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi si embrio sebelum dia tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, ya. Sedangkan pada embrio itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada plumula. Plumula ini merupakan bagian dari embrio yang nanti akan tumbuh menjadi daun. Yang kedua ada epikotil dan hipokotil. Ini bagian dari embrio yang nanti tumbuh menjadi batang. Dan yang ketiga ada radikula. Ini adalah calon akar yang tumbuh nanti menjadi akar. Di sana ada epikotil dan hipokotil. Epikotil ini bagian dari embrio yang letaknya lebih dekat dengan plumula, ya. Jadi dia tidak menempel pada kotiledon. Sedangkan hipokotil ini bagian dari embrio yang menempel pada kotiledon. Dia menempel pada bagian kotiledon sehingga embrio ini bisa nempel di sana, ya, pada kotiledon. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dari proses perkecambahan. Adapun proses perkecambahan itu dimulai dari peristiwa masuknya air ke dalam sel atau ke dalam biji. Nah, apabila air masuk ke dalam biji, maka biji akan membengkak dan kulit biji akan robek. Air yang masuk ke dalam biji tersebut akan mengaktifkan enzim. Enzim yang berperan dalam proses perkecambahan ini adalah enzim amilase yang mampu merubah amilum atau zat pati menjadi glukosa, ya. Nah, proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama oksigen, yang kedua suhu, yang ketiga cahaya, ya. Oksigen ini akan merubah glukosa yang tadi telah dirubah oleh enzim menjadi dari pati menjadi glukosa. Kemudian glukosa ini akan dioksidasi oleh oksigen sehingga menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan akan digunakan oleh embrio untuk tumbuh dan berkembang, ya. Sedangkan suhu yang dibutuhkan oleh biji dalam proses perkecambahan adalah suhu yang optimal atau optimum, suhu yang cocok untuk pertumbuhan. Suhunya tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh juga terlalu tinggi. Kalau suhu terlalu rendah, suhu akan menyebabkan enzimnya menjadi inaktif. Begitu juga kalau suhu terlalu tinggi, ini akan menyebabkan enzim menjadi rusak. Kalau kalau enzimnya sudah tidak aktif atau inaktif dan sudah rusak, maka enzim tidak dapat bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, maka amilum atau zat pati tidak bisa dirubah menjadi glukosa.
Kalau glukosa tidak terbentuk, maka oksigen tidak bisa mengoksidasi dan tidak akan dihasilkan energi. Maka dalam perkecambahan butuhkan suhu. Yang ketiga, cahaya. Cahaya juga mempengaruhi proses perkecambahan. Selanjutnya, ya, embrio yang terdapat pada biji tersebut mengalami proses perkecambahan. Ini yang merupakan awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Proses perkecambahan itu diawali dari proses penyerapan air ke dalam sel atau yang disebut dengan imbibisi. Air masuk ke dalam sel, dengan masuknya air maka biji akan membengkak dan kulit biji akan robek. Nah, selanjutnya air tersebut akan mengaktifkan enzim untuk bekerja, ya. Nah, proses perkecambahan ini dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan cahaya. Nah, perkecambahan itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Ini berdasarkan letak kotiledonnya, ya. Soalnya nanti pada saat perkecambahan si embrio itu tumbuh menjadi tanaman baru, itu letak kotiledonnya itu ada tumbuhan yang kotiledonnya ada di dalam tanah, tapi ada juga yang ikut naik ke atas permukaan tanah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal ini adalah perkecambahan akibat adanya perpanjangan bagian hipokotil, sehingga kotiledon tertarik ke atas dan muncul di atas permukaan tanah. Tadi seperti kita ketahui bersama bahwa pada embrio itu ada bagian yang akan tumbuh menjadi batang, yaitu ada bagian epikotil dan hipokotil. Epikotil itu bagian dari embrio yang menempel pada kotiledon. Nah, kalau hipokotil yang menempel pada kotiledon ini memanjang, maka secara otomatis kotiledonnya ini akan ikut terangkat, ya, akan ikut tertarik, sehingga nanti pada saat embrio ini tumbuh, hipokotilnya itu memanjang, maka kotiledonnya akan keluar dari permukaan tanah, ya. Contohnya pada kacang hijau, kacang tanah, itu ada kotiledon yang naik ke atas permukaan tanah. Bukan hanya daun, tapi ada juga kotiledonnya. Nah, yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Nah, perkecambahan hipogeal ini adalah perkecambahan akibat adanya perpanjangan bagian epikotil, sehingga kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Tadi posisi hipokotil itu letaknya ada di atas hipokotil. Jadi, dan dia tidak menempel pada kotiledon. Jadi kalau seandainya epikotilnya itu memanjang, maka posisi kotiledon itu tidak akan berubah. Dia akan tetap dalam posisinya, tetap di dalam tanah, sedangkan yang berubah itu adalah epikotilnya terus memanjang dan daun akhirnya keluar dari permukaan tanah, ya. Nah, di sini contohnya adalah kacang kapri dan jagung.